Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, untuk mengganti perkuliahan kita ya minggu lalu, hari ini saya akan menyampaikan materi atau pokok bahasan kuliah teori dan hukum konstitusi kita. Tolong nanti disimak dan dipahami ya. Adapun pokok bahasan kita adalah mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya. Yang pertama, ya, kedudukan Mahkamah Konstitusi. Ya. Sebagaimana kita ketahui secara umum, ya, teori tentang kekuasaan, ya, yang diadopsi oleh berbagai negara-negara di dunia, ya, membagi cabang kekuasaan itu menjadi 3 cabang. Ya. Yang pertama adalah kekuasaan membentuk undang-undang, ya, atau kekuasaan membentuk peraturan-peraturan hukum, ya, yang kita kenal dengan cabang kekuasaan legislatif. Ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah kekuasaan yang menjalankan, ya, produk legislatif tadi, ya, atau kekuasaan yang menjalankan hukum, ya, atau kekuasaan yang menjalankan pemerintahan. Ya. Yang ketiga atau cabang kekuasaan yang ketiga adalah, ya, cabang kekuasaan yang mengadili apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum, ya, atau pelanggaran undang-undang, atau yang kita kenal dengan cabang kekuasaan yudikatif, ya, atau peradilan. Nah, di antara 3 cabang kekuasaan ini, di mana posisi Mahkamah Konstitusi? Ya. Mahkamah Konstitusi, ya, merupakan pelaku kekuasaan kehakiman, ya, di samping Mahkamah Agung. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini dia berada pada ranah kekuasaan yudikatif. Ya. Selama ini atau selama Orde Baru, ya, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif ini diselenggarakan oleh satu lembaga namanya Mahkamah Agung. Ya. Kita belum punya namanya Mahkamah Konstitusi. Barulah setelah amandemen, ya, setelah reformasi 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, ya, negara kita membentuk satu pelaku kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi kedudukan MK, ya, di antara cabang-cabang kekuasaan tadi adalah sebagai pelaku kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dia bersifat mandiri, merdeka, ya, tidak bisa diintervensi oleh lembaga-lembaga negara dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Jadi posisi Mahkamah Konstitusi, ya, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu kedudukannya sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga-lembaga negara yang lain dari cabang kekuasaan yang berbeda. Misalnya presiden, ya, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif itu kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif punya kedudukan yang setara atau sejajar dengan Mahkamah Konstitusi. Itu poin yang pertama, ya, mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya. Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi, ya, itu adalah menyelenggarakan, ya, peradilan, ya, di bidang sengketa ketatanegaraan, ya, atau menyangkut perkara-perkara konstitusionalitas. Ya. Dalam hal ini, ya, Mahkamah Konstitusi itu adalah berfungsi sebagai penjaga marwah, ya, konstitusi Republik Indonesia. Setidaknya ada 5 fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Ya, fungsi yang pertama adalah the guardian of the Constitution, ya, atau pengawal konstitusi.
Jadi fungsi yang pertama Mahkamah Konstitusi itu adalah dia sebagai pengawal. Namanya pengawal ya, dia menjaga ya dari segala rongrongan ya ataupun serangan ataupun gerakan yang ingin menyalahgunakan konstitusi atau ingin menyimpangkan konstitusi. Sebagai contoh misalnya, ketika ada gerakan ingin menunda pemilihan umum ya menjadi 6 tahun sekali, kemudian 7 tahun sekali, itu adalah upaya untuk menyimpangkan konstitusi. Mahkamah Konstitusi harus mengawal bagaimana konstitusi kita itu tetap berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku adalah mengatakan pemilu itu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Jadi kalau pemilu diadakan 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, jelas ini bertentangan dengan konstitusi kita. Jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagai the guardian of the Constitution. Fungsi yang kedua, ya, Mahkamah Konstitusi adalah the final interpreter of the Constitution. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagai penafsir final konstitusi. Ya. Ketika terjadi perbedaan tafsir atas konstitusi, ya, dan itu pernah terjadi ya ketika kemelut tahun 2001 ketika MPR ingin melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, ya, banyak sekali tafsir yang berbeda ya terhadap konstitusi mengenai upaya pendongkelan Presiden Gus Dur pada waktu itu ya. Tapi ketika itu kita belum punya Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika itu ya dominasi politik yang menentukan ya dalam hal ini kekuatan-kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, setelah MK dibentuk ya, maka sekarang fungsi MK itu yang kedua adalah penafsir final konstitusi ya. Semua tafsir, semua perbedaan tafsir atas konstitusi itu finalnya ada di Mahkamah Konstitusi, tidak pada lembaga negara yang lain. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah the protector of the human rights, ya, atau pelindung hak asasi manusia. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi, ya, itu adalah tempat bergantung warga negara untuk mencari perlindungan, ya, terhadap ya penegakan hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Hak untuk hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkembang biak, hak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing ya. Itu adalah hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dari konstitusi kita. Sudah 3 ya. Satu tadi ya yang kedua tadi the final interpreter ya of the constitution ya. The guardian of the constitution, dan yang ketiga tadi the protector of human rights. Nah, fungsi yang keempat adalah the protector of the citizen, ya, of the constitutional rights, atau pelindung hak konstitusional warga negara. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi ya berfungsi sebagai pelindung ya hak-hak konstitusional ya warga negara, yaitu hak-hak yang diatur di dalam konstitusi ya. Nah, perlindungannya ya itu melekat pada fungsi Mahkamah Konstitusi. Dan fungsi yang kelima adalah the protector of demokrasi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung demokrasi. Ya, kita negara Republik Indonesia itu sudah memilih jalan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan memilih sistem demokrasi sebagai cara kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, karena itu sudah menjadi pilihan kita, maka pilihan demokrasi itu harus kita jaga, harus kita lindungi bersama, ya, dengan cara kita memberikan fungsi itu melekat kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Baik, sudah 2 pokok bahasan kita. Yang pertama tadi kedudukan Mahkamah Konstitusi,
Yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi. Dan pokok bahasan yang ketiga adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa saja wewenang Mahkamah Konstitusi? Ya. Ada 4 wewenang, ya, yang menjadi wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kata-katanya itu adalah menguji, ya, bukan membuat norma. Ya. Jadi itu pengertian yang berbeda antara menguji undang-undang dengan membuat norma undang-undang. Ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau kekuasaan untuk membuat norma-norma di dalam undang-undang itu adalah menjadi ranahnya kekuasaan legislatif, bukan kekuasaan yudikatif. MK kan kekuasaan yudikatif. Ya. Karena itu wewenang yang melekat pada MK itu adalah dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi dia menguji aja apakah sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. MK tidak punya kewenangan untuk membuat norma di dalam undang-undang. Ya, jadi secara teori dia hanya menguji saja. Inilah yang menjadi kontroversi ketika kemarin putusan 90 tahun 2023 mengenai ya batas minimal, usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, ya. Karena pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum itu kemudian normanya berganti, ya. Usia capres cawapres itu minimal 40 tahun tapi dan atau berpengalaman, ya, menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, ya. Sehingga makna pasal 169 huruf Q itu kemudian menjadi opsi, ya. Artinya boleh saja dia belum sampai 40 tahun, ya, tapi dia bisa maju sebagai capres atau cawapres apabila berpengalaman. Ya, ini yang menjadi kontroversi sehingga ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi kemarin melakukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, ya. Sekali lagi itu wewenangnya. Yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Kemudian wewenang yang kedua Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pembubaran partai politik. Ya. Jadi kalau dulu ya ketika negara Indonesia belum punya Mahkamah Konstitusi, ya, pembubaran partai politik itu secara otoriter biasanya dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini presiden. Zaman Orde Lama misalnya Presiden Soekarno itu membubarkan sejumlah partai politik yang dianggap berseberangan atau yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Ya, misalnya Partai Masyumi, ya, yang dengan alasan para pimpinan Masyumi itu terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera, ya, sehingga Masyumi dibubarkan, ya. Dan sejumlah partai juga yang lain dibubarkan juga. Pada zaman Presiden Soeharto bukan pembubaran partai, tetapi partai-partai itu justru dileburkan atau difusikan menjadi satu partai. Di partai-partai yang berhaluan Islam seperti Partai NU, Partai Masyumi, ya, itu difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dengan lambang Ka'bah, ya. Kemudian partai-partai yang berhaluan nasionalis, ya, PDI, Parkindo, ya, itu dileburkan atau difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, disingkat PDI, ya. Dan Pak Harto sendiri kemudian membuat mesin politik baru yang bernama Golongan Karya, ya, atau disingkat Golkar. Dan kita ketahui bersama bahwa selama Orde Baru, ya, yang menjadi pemenang pemilu itu
selama 5 kali pemilu selama Orde Baru itu yang menang adalah Golkar ya, dengan kemenangan yang mayoritas. Ya. Jadi itu wewenang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi pertama tadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, kemudian memutuskan pembubaran partai politik ya. Kemudian wewenang MK berikutnya adalah memutus sengketa kewenangan ya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar ya. Jadi kalau terjadi sengketa soal kewenangan ya lembaga-lembaga negara di Indonesia, nah sengketa kewenangan itu ya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Soal misalnya terjadi sengketa, siapakah sebetulnya yang berwenang untuk menurunkan presiden? Kalau seandainya terjadi sengketa kewenangan itu, maka MK lah yang memutuskan. Ya, walaupun konstitusi kita sudah memberikan kewenangan itu ada pada MPR. Ya, ya tapi kita punya pengalaman traumatik pada masa lalu bahwa terjadi sengketa kewenangan ya soal hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan konstitusional. Ya, baik itu ya yang ketiga ya. Kemudian wewenang yang keempat ya adalah Mahkamah Konstitusi itu berwenang memutuskan ya sengketa tentang perselisihan hasil pemilihan umum ya. Jadi 14 Februari 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Dan biasanya pihak-pihak yang kalah itu keberatan ya. Nah, kalau ini terjadi nanti maka sengketa itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lah nanti yang akan memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum itu ya. Jadi itu 4 wewenang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi saya ulangi, 4 wewenang Mahkamah Konstitusi itu yang pertama tadi 1 menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus pembubaran partai politik, yang ketiga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang keempat yang terakhir adalah memutus sengketa perselisihan ya hasil pemilihan umum ya. Nah itu 4 wewenang konstitusi. Tetapi di luar 4 kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini ya, Mahkamah Konstitusi juga ya punya satu kewajiban ya. Jadi disebutkan bukan wewenang tapi kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi ya? Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR ya mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden ya. Nah itu harus diputuskan oleh MK ya pendapat DPR ini ya. Ini sebagai alat rem ya, maksudnya karena selama ini ya kewajiban ini diberikan karena kita punya latar belakang ketika tahun 2001 ya MPR itu menjatuhkan melakukan impeachment ya terhadap Presiden Abdurrahman Wahid ya. Sehingga ketika itu pertimbangan MPR untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Gus Dur itu dianggap lebih dominannya pertimbangan atau faktor-faktor politik ya, bukan faktor hukum ya. Sehingga pada saat itu Gus Dur walaupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, Presiden Gus Dur pada saat itu diturunkan ya oleh MPR. Nah, ini pengalaman ketatanegaraan yang dialami Indonesia sehingga kemudian kalau suatu waktu pada masa depan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ya terjadi lagi peristiwa serupa ya MPR ingin menurunkan presiden, maka prosesnya dimulai dari DPR dulu ya.
DPR itu harus membuat pendapat dulu ya bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum ya. Nah, tapi sebelum pendapat DPR itu diteruskan untuk disidangkan di tingkat MPR ya, pendapat DPR itu harus diputuskan dulu oleh MK ya. MK lah yang nanti akan mengadili pendapat itu. Apakah itu didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat atau justru sebaliknya. Kalau kata MK, oke, setuju dengan pendapat DPR itu, maka upaya itu bisa naik ke MPR. MPR bisa bersidang untuk memutuskan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Tapi sebaliknya, kalau menurut MK bahwa pendapat DPR itu tidak berdasar, ya maka itu tidak bisa dinaikkan ke MPR, ya, upaya untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden itu. Baik ya, saya kira itu 3 pokok bahasan kita: kedudukan Mahkamah Konstitusi, fungsi Mahkamah Konstitusi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Ya, silakan disimak dan dipahami ya. Dan ini pokok bahasan ini menjadi salah satu materi nanti ketika kita melaksanakan ujian akhir semester ya atau UAS. Ya. Baik ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa yang saya sayangi, untuk mengganti perkuliahan kita ya minggu lalu, hari ini saya akan menyampaikan materi atau pokok bahasan kuliah teori dan hukum konstitusi kita. Tolong nanti disimak dan dipahami ya. Adapun pokok bahasan kita adalah mengenai kedudukan, fungsi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ya, kedudukan Mahkamah Konstitusi ya. Sebagaimana kita ketahui secara umum ya, teori tentang kekuasaan ya yang diadopsi oleh berbagai negara-negara di dunia ya, membagi cabang kekuasaan itu menjadi 3 cabang ya. Yang pertama adalah kekuasaan membentuk undang-undang ya, atau kekuasaan membentuk peraturan-peraturan hukum ya, yang kita kenal dengan cabang kekuasaan legislatif ya. Kemudian yang kedua ya adalah kekuasaan yang menjalankan ya produk legislatif tadi ya, atau kekuasaan yang menjalankan hukum ya, atau kekuasaan yang menjalankan pemerintahan ya. Yang ketiga atau cabang kekuasaan yang ketiga adalah ya, cabang kekuasaan yang mengadili apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum ya, atau pelanggaran undang-undang, atau yang kita kenal dengan cabang kekuasaan yudikatif ya, atau peradilan. Nah, di antara 3 cabang kekuasaan ini, di mana posisi Mahkamah Konstitusi? Ya, Mahkamah Konstitusi ya merupakan pelaku kekuasaan kehakiman ya, di samping Mahkamah Agung ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ini dia berada pada ranah kekuasaan yudikatif ya. Selama ini atau selama Orde Baru ya, kekuasaan kehakiman atau kekuasaan yudikatif ini diselenggarakan oleh satu lembaga namanya Mahkamah Agung. Kita belum punya namanya Mahkamah Konstitusi. Barulah setelah amandemen ya, setelah reformasi 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ya, negara kita membentuk satu pelaku kekuasaan kehakiman yang baru, yaitu yang bernama Mahkamah Konstitusi. Jadi kedudukan MK ya di antara cabang-cabang kekuasaan tadi adalah sebagai pelaku kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yang dia bersifat mandiri, merdeka ya, tidak bisa diintervensi oleh
lembaga-lembaga negara dari cabang-cabang kekuasaan yang lain. Jadi posisi Mahkamah Konstitusi ya sebagai pelaku kekuasaan kehakiman itu kedudukannya sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman yang lain, yaitu Mahkamah Agung, serta sejajar pula dengan lembaga-lembaga negara yang lain dari cabang kekuasaan yang berbeda. Misalnya presiden ya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif itu kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Konstitusi. Begitu juga DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif punya kedudukan yang setara atau sejajar dengan Mahkamah Konstitusi. Itu poin yang pertama ya, mengenai kedudukan Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang kedua, fungsi Mahkamah Konstitusi. Ya. Tugas dan fungsi Mahkamah Konstitusi ya itu adalah menyelenggarakan ya peradilan ya di bidang sengketa ketatanegaraan ya atau menyangkut perkara-perkara konstitusionalitas. Ya. Dalam hal ini ya Mahkamah Konstitusi itu adalah berfungsi sebagai penjaga marwah ya konstitusi Republik Indonesia. Setidaknya ada 5 fungsi yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Ya, fungsi yang pertama adalah the guardian of the Constitution, ya, atau pengawal konstitusi. Jadi fungsi yang pertama Mahkamah Konstitusi itu adalah dia sebagai pengawal. Namanya pengawal ya, dia menjaga ya dari segala rongrongan ya ataupun serangan ataupun gerakan yang ingin menyalahgunakan konstitusi atau ingin menyimpangkan konstitusi. Sebagai contoh misalnya, ketika ada gerakan ingin menunda pemilihan umum ya menjadi 6 tahun sekali, kemudian 7 tahun sekali, itu adalah upaya untuk menyimpangkan konstitusi. Ya. Mahkamah Konstitusi harus mengawal bagaimana konstitusi kita itu tetap berjalan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Ya. Ketentuan yang berlaku adalah mengatakan pemilu itu diselenggarakan sekali dalam 5 tahun. Ya. Jadi kalau pemilu diadakan 6 tahun, 7 tahun atau 8 tahun, jelas ini bertentangan dengan konstitusi kita. Ya, jadi sekali lagi Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagai the guardian of the Constitution. Fungsi yang kedua ya Mahkamah Konstitusi adalah the final interpreter of the Constitution. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu berfungsi sebagai penafsir final konstitusi. Ya. Ketika terjadi perbedaan tafsir atas konstitusi, ya, dan itu pernah terjadi ya ketika Kemelut tahun 2001 ketika MPR ingin melakukan impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid, ya, banyak sekali tafsir yang berbeda ya terhadap konstitusi mengenai upaya pendongkeran Presiden Gus Dur pada waktu itu ya. Tapi ketika itu kita belum punya Mahkamah Konstitusi. Sehingga ketika itu ya dominasi politik yang menentukan ya dalam hal ini kekuatan-kekuatan politik yang ada di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, setelah MK dibentuk ya, maka sekarang fungsi MK itu yang kedua adalah penafsir final konstitusi ya. Semua tafsir, semua perbedaan tafsir atas konstitusi itu finalnya ada di Mahkamah Konstitusi, tidak pada lembaga negara yang lain. Itu fungsi yang kedua. Fungsi yang ketiga adalah the protector of the human rights ya, atau pelindung hak asasi manusia ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ya itu adalah tempat bergantung warga negara untuk mencari perlindungan ya terhadap ya penegakan hak asasi manusia. Apa hak asasi manusia? Hak untuk hidup yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk berkembang biak, hak untuk memeluk agama dan keyakinan masing-masing ya. Itu adalah hak-hak asasi manusia yang mendapat perlindungan dari konstitusi kita. Sudah 3 ya.
Satu tadi ya, yang kedua tadi, the final interpreter ya of the Constitution, ya, the guardian of the Constitution, dan yang ketiga tadi the protector of human rights. Nah, fungsi yang keempat adalah the protector of the citizen, ya, of the constitutional rights, atau pelindung hak konstitusional warga negara, ya. Jadi Mahkamah Konstitusi ya berfungsi sebagai pelindung ya hak-hak konstitusional ya warga negara, yaitu hak-hak yang diatur di dalam konstitusi, ya. Nah, perlindungannya ya itu melekat pada fungsi Mahkamah Konstitusi. Dan fungsi yang kelima adalah the protector of democracy. Ya, jadi Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pelindung demokrasi. Ya, kita negara Republik Indonesia itu sudah memilih jalan kehidupan berbangsa dan bernegara kita dengan memilih sistem demokrasi sebagai cara kita hidup berbangsa dan bernegara. Ya, karena itu sudah menjadi pilihan kita, maka pilihan demokrasi itu harus kita jaga, harus kita lindungi bersama, ya, dengan cara kita memberikan fungsi itu melekat kepada Mahkamah Konstitusi. Ya. Baik, sudah dua pokok bahasan kita. Yang pertama tadi kedudukan Mahkamah Konstitusi, yang kedua fungsi Mahkamah Konstitusi, dan pokok bahasan yang ketiga adalah wewenang Mahkamah Konstitusi. Ya. Apa saja wewenang Mahkamah Konstitusi? Ya. Ada 4 wewenang, ya, yang menjadi wewenangnya Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, wewenang Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi kata-katanya itu adalah menguji, ya, bukan membuat norma, ya. Jadi itu pengertian yang berbeda antara menguji undang-undang dengan membuat norma undang-undang, ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau kekuasaan untuk membuat norma-norma di dalam undang-undang itu adalah menjadi ranahnya kekuasaan legislatif, bukan kekuasaan yudikatif. MK kan kekuasaan yudikatif, ya. Karena itu wewenang yang melekat pada MK itu adalah dia menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya. Jadi dia menguji aja apakah sebuah undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga legislatif itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau tidak. MK tidak punya kewenangan untuk membuat norma di dalam undang-undang. Ya, jadi secara teori dia hanya menguji saja. Inilah yang menjadi kontroversi ketika kemarin putusan 90 tahun 2023 mengenai ya batas minimal, usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, ya. Karena pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu kemudian normanya berganti, ya. Ya, usia capres cawapres itu minimal 40 tahun tapi dan atau berpengalaman, ya, menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah, ya. Sehingga makna pasal 169 huruf Q itu kemudian menjadi opsi, ya. Artinya boleh saja dia belum sampai 40 tahun, ya, tapi dia bisa maju sebagai capres atau cawapres apabila berpengalaman. Ya, ini yang menjadi kontroversi sehingga ada 4 hakim Mahkamah Konstitusi kemarin melakukan dissenting opinion atau pendapat yang berbeda, ya. Jadi sekali lagi itu wewenangnya yang pertama itu menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya. Kemudian wewenang yang kedua Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan pembubaran partai politik. Ya. Jadi
kalau dulu ya kita ketika negara Indonesia belum punya mahkamah konstitusi ya, pembubaran partai politik itu eh, apa, secara otoriter biasanya dilakukan oleh eksekutif, dalam hal ini presiden. Zaman Orde Lama misalnya, Presiden Soekarno itu membubarkan sejumlah partai politik yang dianggap berseberangan atau yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah. Ya, misalnya Partai Masyumi ya, yang dengan alasan para pimpinan Masyumi itu terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera ya, sehingga Masyumi dibubarkan ya. Dan sejumlah partai juga yang lain dibubarkan juga. Pada zaman Presiden Soeharto bukan pembubaran partai, tetapi partai-partai itu justru dileburkan atau difusikan menjadi satu partai. Di partai-partai yang berhaluan Islam seperti Partai NU, Partai Masyumi ya, itu difusikan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan dengan lambang Ka'bah ya. Kemudian partai-partai yang berhaluan nasionalis ya, PDI, Parkindo ya, itu dileburkan atau difusikan ke dalam Partai Demokrasi Indonesia, disingkat PDI ya. Dan Pak Harto sendiri kemudian membuat mesin politik baru yang bernama Golongan Karya ya, atau disingkat Golkar. Dan kita ketahui bersama bahwa selama Orde Baru ya, yang menjadi pemenang pemilu itu selama 5 kali pemilu selama Orde Baru itu yang menang adalah Golkar ya, dengan kemenangan yang mayoritas ya. Jadi itu wewenang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi pertama tadi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya, kemudian memutuskan pembubaran partai politik ya. Kemudian wewenang MK berikutnya adalah memutus sengketa kewenangan ya lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar ya. Jadi kalau terjadi sengketa soal kewenangan ya lembaga-lembaga negara di Indonesia, nah sengketa kewenangan itu ya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ya. Soal misalnya terjadi sengketa, siapakah sebetulnya yang berwenang untuk menurunkan presiden? Kalau seandainya terjadi sengketa kewenangan itu, maka MK lah yang memutuskan. Ya, walaupun konstitusi kita sudah memberikan kewenangan itu ada pada MPR. Ya, ya tapi kita punya pengalaman traumatik pada masa lalu bahwa terjadi sengketa kewenangan ya soal hal-hal yang menyangkut persoalan-persoalan konstitusional ya. Baik, itu ya yang ketiga ya. Kemudian wewenang yang keempat ya adalah Mahkamah Konstitusi itu berwenang memutuskan ya sengketa tentang perselisihan hasil pemilihan umum ya. Jadi 14 Februari 2024 nanti kita akan menyelenggarakan pemilihan umum, pemilu legislatif, dan pemilihan presiden dan wakil presiden ya. Dan biasanya pihak-pihak yang kalah itu keberatan ya. Nah, kalau ini terjadi nanti maka sengketa itu diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi lah nanti yang akan memutuskan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum itu ya. Jadi itu 4 wewenang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi saya ulangi, 4 wewenang Mahkamah Konstitusi itu yang pertama tadi, 1 menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, yang kedua memutus pembubaran partai politik, yang ketiga memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, yang keempat yang terakhir adalah memutus sengketa perselisihan ya hasil pemilihan umum ya. Nah, itu 4 wewenang konstitusi. Tetapi di luar 4 kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi ini ya, Mahkamah Konstitusi juga ya punya satu kewajiban ya,
Jadi disebutkan bukan wewenang tapi kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban Mahkamah Konstitusi ya? Kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat DPR ya, mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden dan atau wakil presiden. Ya. Nah, itu harus diputuskan oleh MK ya, pendapat DPR ini. Ya, ini sebagai alat rem ya. Maksudnya karena selama ini ya kewajiban ini diberikan karena kita punya latar belakang ketika tahun 2001 ya. MPR itu menjatuhkan melakukan impeachment ya terhadap Presiden Abdurrahman Wahid ya. Sehingga ketika itu pertimbangan MPR untuk melakukan impeachment terhadap Presiden Gus Dur itu dianggap lebih dominannya pertimbangan atau faktor-faktor politik ya, bukan faktor hukum. Ya. Sehingga pada saat itu Gus Dur walaupun tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah, Presiden Gus Dur pada saat itu diturunkan ya oleh MPR. Nah, ini pengalaman ketatanegaraan yang dialami Indonesia sehingga kemudian kalau suatu waktu pada masa depan setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu ya terjadi lagi peristiwa serupa ya, MPR ingin menurunkan presiden, maka prosesnya dimulai dari DPR dulu ya. DPR itu harus membuat pendapat dulu ya bahwa presiden telah melakukan pelanggaran hukum ya. Nah, tapi sebelum pendapat DPR itu diteruskan untuk disidangkan di tingkat MPR ya, pendapat DPR itu harus diputuskan dulu oleh MK ya. MK lah yang nanti akan mengadili pendapat itu. Apakah itu didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang akurat atau justru sebaliknya. Kalau kata MK, oke, setuju dengan pendapat DPR itu, maka upaya itu bisa naik ke MPR. MPR bisa bersidang untuk memutuskan memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Tapi sebaliknya kalau menurut MK bahwa pendapat DPR itu tidak berdasar, ya maka itu tidak bisa dinaikkan ke MPR, ya upaya untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden itu. Baik ya, saya kira itu 3 pokok bahasan kita: kedudukan Mahkamah Konstitusi, fungsi Mahkamah Konstitusi, dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta kewajiban yang melekat pada Mahkamah Konstitusi. Ya, silakan disimak dan dipahami ya. Dan ini pokok bahasan ini menjadi salah satu materi nanti ketika kita melaksanakan ujian akhir semester ya atau UAS. Ya. Baik ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.